Dari pasangan yang berbahagia hari ini, Lolo dan Nita, tenang teduhkan hati kita. Saya undang Pastor Wigan untuk memimpin pemberkatan nikah ini. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah pemberkatan pernikahan Holy Matrimony dari saudara yang kita kasihi, Calviero Juminto dan Nita Desi. Pertama-tama saya akan mempersilahkan untuk pengantin pria untuk memasuki Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us. As deep cries out to saya thee, mengundang oh how desperately He wants pengantin us. wanita untuk boleh masuk. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to His great love? Behold His holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, that my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His blood. Jesus Messiah. Spirits rushing with fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent and turn from sin, revival ever smoldering, breath of God, fan us into flame. And you sing. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. Hallelujah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara ini, pengantin sudah masuk ke dalam ruangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara pernikahan yang kudus ini di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin semua acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan acara ini, acara pemberkatan pernikahan dari saudara yang kami kasihi, Calviero Juminto, dan juga saudari yang kami kasihi, Nita Desi. Kami menyerahkan sepenuhnya acara ini dalam tangan Tuhan yang kuat. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara tetap bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty,
Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to shout you. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heaven shout your praise. All creations bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high, exalted, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every, say it, how wonderful, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Name above every name, Jesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, harapan, katakan dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan kami nyatakan, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku,
kekuatanku, harapanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, katakan kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami datang padamu hari ini Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, sujud menyembahmu, sujud meninggikan namamu di tempat ini. Berkatilah kami Tuhan, biar semua yang kami lakukan memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, Yesus. Hadirlah di tempat ini, menjamah setiap kami, menjamah setiap kami dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, katakan dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan kami nyatakan, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sebentar kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk dilepaskan di tengah-tengah kami, khususnya untuk pasangan yang berbahagia pada siang hari ini, Lolo dan Nita. Kami menyerahkan seluruh acara pemberitaan firman Tuhan dan solemnation ke depan dalam tangan Tuhan yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita berbahagia semua pada siang hari ini tentunya untuk menjadi saksi dari pernikahan orang yang kita kasihi, Calvero Juminto atau Lolo ya, dan Nita, Nita Desi atau Nita yang kita kenal dengan Nita. Khususnya pada siang hari ini saya mau bicara khususnya kepada kedua mempelai yang berbahagia ini, bahwa kalau kita mau menjadi ahli di suatu bidang, kita harus belajar. Kita harus belajar
Kalau nanti punya anak, mau supaya anak kita bisa renang, kita lesin berenang. Untuk menjadi ahli dalam suatu bidang kita harus belajar. Dan hal yang tersulit dalam dunia ini menurut saya itu bukan sekolah ambil S1, S2, S3, enggak. Hal yang paling sulit adalah pernikahan. It is. Sebab pernikahan itu menyatukan dua personality, dua pribadi yang betul-betul berbeda, nggak ada samanya. Sidik jari kita aja tuh nggak ada yang sama di seluruh dunia ini. Tetapi sekarang dua hal yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, semua yang berbeda, sekarang disatukan ke dalam sebuah ikatan yang namanya pernikahan, di mana firman Tuhan berkata, Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi bukan lagi dua, tapi satu. Ini lebih sulit daripada ambil gelar setinggi apapun. Masalahnya hal yang paling sulit ini gak ada sekolah formalnya. Untuk kita bisa menguasai ini, tadi saya katakan kita harus belajar. Dan masalahnya kalau kita mau belajar misalnya desain rumah, kita masuk desain interior. Mau belajar bangun rumah, kita masuk sekolah arsitek. Belajar pernikahan, kita mau sekolah di mana? Ini gak ada sekolahnya. Udah susah, harus belajar, gak ada sekolah formalnya. Yang ada cuman sekolah kehidupan. Kalau dulu saya kuliah ya, itu punya jangka waktu. S1 berapa tahun, S2 berapa tahun, S3 berapa tahun. Ada kata selesainya. Ini udah susah, gak ada sekolah formal. Selesainya adalah sampai maut memisahkan. Gak pernah, it's never ending. Sebab dalam kekristenan, saya baca teruskan dulu ayat ini ya. Tadi saya udah baca bagian depan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengar baik ini. Perceraian adalah ide manusia, tapi pernikahan adalah idenya Tuhan. Kenapa saya katakan never ending? Sebab dalam kekristenan tidak mengenal yang namanya perceraian. Perceraian tidak pernah menjadi opsi. Nggak boleh jadi opsi. Bukan saja tidak boleh jadi opsi, juga tidak pernah boleh menjadi solusi. So, perceraian bukan opsi, bukan solusi. That's why kita harus belajar yang baik yang namanya tentang pernikahan ini. Kita belajar tentang pasangan kita seumur hidup kita. Dan cara yang terbaik untuk belajar ini, untuk membangun keluarga, saya harus beritahu ini di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pertama kali itu di Taman Eden. Eden means the spot of presence. Tempat di mana hadirat Tuhan ada. Tuhan kasih tugas Adam di sana untuk bekerja, untuk membangun keluarga, semuanya di Eden. Jadi jangan coba-coba membangun keluarga di luar hadirat Tuhan. It won't work. Itu tidak akan bekerja. Tuhan udah kasih sarananya, membangunnya di hadirat Tuhan. Jangan sampai kita cakap membangun apa yang di luar. Kita bisa membangun kekayaan, kita bisa membangun bisnis, kita bisa membangun popularitas, tapi kita gagal membangun keluarga. Itu tragedi terbesar kemanusiaan. Kenapa? At the end yang akan menerima kita lagi adalah keluarga. So jadilah pembangun keluarga. Jangan sampai kita bisa build house tapi kita gak pernah punya home. Kita bisa bangun rumah tapi kita gak punya keluarga.
Jangan sampai itu terjadi dalam pernikahan Lolo dan Nita. Ada begitu banyak orang yang bisa bangun rumah segede-gedenya sampai kalau mau komunikasi juga mesti pakai handy talkie. Ada, bisa. Tapi di waktu yang sama mereka gak punya home. Gak suka pulang ke rumah, lebih suka keluyuran di luar. Kenapa? Gak ada home. Nanti menikah, punya anak. Ada banyak orang tanya sama saya, Pastor, kenapa anak saya gak betah di rumah? Pertanyaan saya, jangan tanya sama anakmu, do you build home? Jangan-jangan enggak. That's why anak-anaknya gak betah di rumah. Banyak orang yang menjadikan momen ini menjadi momen yang the pinnacle atau puncaknya. Momen hari, the D-Day ini. Tapi saya mau beritahu, hari ini bukan peaknya, bukan puncaknya. Ini baru permulaan. Memang nanti Lolo dan Nita akan berkata, aku menerima engkau dalam keadaan susah, senang, ini, itu. Tapi itu baru permulaan. Dibuktikan apakah kalian menerima satu sama lain. Akan dibuktikan bukan siang ini, bukan. Dibuktikannya justru lewat tahun-tahun panjang. Apakah betul kalian menerima satu sama lain dalam segala keadaan. Pernikahan atau keluarga adalah idenya Tuhan. Keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan bentuk di bumi, dan itu original idenya Tuhan. Tidak ada yang ngajarin manusia selain Tuhan yang memerintahkan. Negara belum ada, gereja belum ada, kerajaan apapun belum ada. Yang Tuhan build cuma satu, family. Itulah sebabnya Alkitab sangat menghormati yang namanya pernikahan. Di dalam pernikahan nanti masalah bisa ada. Itu sudah pasti. Bukannya bisa lagi, pasti ada. Tapi ingat pesan saya tadi, perceraian bukan opsi dan bukan solusi. Ketika kalian belajar terus bertambah dewasa, salah satu ciri kedewasaan, kalian bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Ketika di titik batas, mungkin kalian pikir tidak bisa menyelesaikan sendiri, minta pertolongan. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Nggak mau bertanya sama sekali, malu-maluin nanti. Asking for help itu nggak apa-apa. Sebab kesetiaan dalam kekristenan itu bukan sekedar tidak bercerai. Kalau orang dunia mungkin gitu, gue setia loh, gue nggak cerai sama pasangan gue. Padahal di rumah suasana sudah kayak neraka. Dalam kekristenan yang namanya kesetiaan itu sesuatu yang progresif, bertumbuh, bukan statis. Makanya dalam Matius 25 perumpamaan tentang talenta, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Yang dikatakan sebagai yang setia adalah yang 2 jadi 4, 5 jadi 10. Yang 1 nggak diilangin, nggak, ditanam aja, nggak bertumbuh. Tetap Tuhan bilang itu nggak setia. So pernikahan yang setia adalah ketika your marriage growth, bertumbuh. Kita jangan cukup senang dan bangga hati bilang pernikahan kita setia kok, kita nggak cerai. That's not enough. Orang dunia mungkin lihat itu enough, tapi dalam kekristenan harus bertumbuh. Semakin hari semakin intim, semakin hari semakin sama-sama dewasa. Jangan sampai lewat honeymoon, haninya hilang, bulan-bulanannya saja sisanya. Madunya hilang, sisanya tinggal bulan-bulanan. Last but not least,
Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian bersama putuskan untuk bangun, itu akan menentukan semua direction keluarga kalian ke depan. Menentukan bukan masa depan kalian sendiri, bukan masa tua kalian sendiri, akan sangat menentukan generasi penerus atau anak-anak kalian. Why? Sebab anak-anak sebenarnya hanya mesin fotokopi dari orang tuanya. Bagaimana kalian membangun pernikahan saudara, itu akan sangat menentukan masa depan anak-anakmu. Saya selalu katakan seperti memutar film. Kalian harus memutuskan film apa yang mau dipertontonkan untuk anak-anak kalian. Film romantik, romantik komedi, atau film thriller atau horor. Jangan sampai anak-anak kita melihat pernikahan papa mamanya seperti nonton film horor tiap hari. Dan itu akan sangat mempengaruhi mentalitas psikologis perkembangan anak-anak. Banyak orang tua yang egois yang tidak memikirkan hal ini. Tapi saya berdoa kiranya pernikahan ini dapat bertumbuh dan dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Hanya di atas kebenaran firman Tuhan, maka ketika banjir datang, angin datang, hujan datang, itu bicara tantangan dari segala arah, dari depan, belakang, atas, bawah, rumah itu tetap bisa kokoh. It's impossible untuk tidak ada persoalan. Tetapi apa yang menjadi nilai dan fondasi kalian, itu akan sangat menentukan bagaimana arah keluarga ini ke depannya. Saya rasa cukup perenungan dari saya. Sekarang saya undang mempelai untuk bangkit berdiri. Saudara boleh tetap duduk saja, mempelainya saja yang berdiri. Saudara-saudaraku jemaat yang kekasih, pada saat ini kita berkumpul di hadapan hadirat Tuhan untuk menyaksikan pernikahan dari Calviero Juminto dan Ang Nita Desi. Pernikahan adalah penyatuan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang memberi diri mereka masing-masing kepada Tuhan dan kepada pasangan di dalam suatu ikatan pernikahan yang kudus. Pernikahan adalah lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Tuhan berkenan dan memberkati pernikahan kudus yang dilakukan di hadapannya. Sebab pernikahan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan diberkati dalam kitab suci dan dihargai oleh manusia. Penyatuan antara seorang suami dan istrinya dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh dikehendaki Allah untuk menciptakan rumah tangga yang penuh damai sejahtera dan berkat Allah yang merupakan kepenuhan hidup dan sukacita yang sejati bagi manusia itu sendiri. Pada pernikahan suci saat ini akan dipersatukan Calviero Juminto dengan Ang Nita Desi. Sekarang sebagai seorang hamba Allah, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan wanita pertanyaan-pertanyaan yang akan menyatakan kesungguhan kalian berdua untuk memasuki pernikahan yang kudus ini. Mempelai pria dan wanita, saya harapkan untuk menjawab dengan bebas, tegas, kejujuran di hadapan Tuhan, tanpa paksaan, dan disaksikan oleh seluruh sidang jemaat Allah. Kepada Lolo, saya akan bertanya, Lolo, bersediakah engkau menerima Nita sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup saudara berdua, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan Bapa dan berfungsi sebagai suami, imam, dan bapak bagi anak-anak yang akan Tuhan berikan? Apakah engkau mau sungguh-sungguh setia mengasihi dan mencintai istrimu Nita seperti Kristus kepada jemaatnya dalam keadaan susah maupun senang selama saudara berdua hidup? Lolo, apakah jawabmu?
Ya, saya bersedia. Oke, sekarang kepada Saudari Nita, saya bertanya, Saudari Nita, bersediakah engkau menerima Lolo sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan untuk menggenapi segala rencana Allah dalam hidup kalian berdua di dalam sebuah pernikahan yang kudus, serta berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan Bapa dan menjadi istri, penolong, dan ibu bagi anak-anak yang Tuhan akan berikan? Apakah engkau mau sungguh-sungguh mengasihi, setia, tunduk, dan menghormati suamimu seperti jemaat kepada Kristus dalam segala keadaan, dalam keadaan susah maupun senang, selama kalian berdua hidup? Nita, apakah jawabmu? Iya, saya bersedia. Saudara sekalian yang terkasih, kita telah mendengarkan promise of intent dari mereka, dan sekarang saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, sekarang kita bersama akan mendengarkan dan menjadi saksi pengucapan janji nikah oleh kedua mempelai. Mempelai boleh saling berhadapan. Untuk mengucapkan janjinya, saya mulai dari Lolo terlebih dahulu untuk mengucapkan janji nikahmu kepada Nita. Tes. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Calvero Juminto kok malah nangis gue. Menerima engkau, Kang Nita Desi, sebagai satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini sampai seterusnya, dalam suka dan duka, masa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sehat dan di waktu sakit, untuk diperhatikan serta dihargai seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Inilah titah kudus Tuhan, kuucapkan janji setiaku kepadamu. Oke. Saudara, di tangan saya ini sudah ada cincin yang bulat melambangkan kasih yang tidak berkesudahan. Cincin ini melingkar, tidak ada ujung, tidak ada pangkal, melambangkan kasih yang tidak akan pernah berhenti. Dan cincin ini juga terbuat dari emas yang melambangkan cinta yang tidak pernah luntur. Lalu silakan memakaikan cincin ini ke jari Nita. Sekarang Nita akan mengucapkan janji nikah dan akan diikuti nanti oleh pemasangan cincin. Mungkin boleh dipegang dulu Nita, tapi jangan dipasangkan dulu. Oke.
Ucapkan dulu janjimu. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, demi Tuhan Yesus Kristus, saya Nita Desi menerima engkau, Calviero Juminto, menjadi suami satu-satunya yang sah, saya bersedia selalu menemani engkau dalam keadaan apapun itu, suka ataupun duka, sakit ataupun sehat, kekurangan atau kelimpahan, sampai maut memisahkan kita berdua. Saya berjanji untuk menjadi penolong dan ibu yang baik bagi anak-anak kita berdua. Udah. Oke, silakan pakaikan cincin yang merupakan lambang cinta kasih yang tidak berkarat, yang tidak bisa luntur dan tidak pernah berkesudahan. Silakan dipakaikan. Oke, sekarang Lolo boleh ajak istrimu ke sini berlutut. Saya akan berdoa pemberkatan pernikahan kalian. Seluruh sidang jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada Lolo dan Nita, kedua orang yang kita kasihi ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus, saya sebagai hamba Allah yang mewakili Allah untuk menjadi saksi dalam pernikahan yang kudus ini. Aku memberkati Lolo dan Nita pernikahan ini. Kiranya pernikahan ini boleh menjadi pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan, pernikahan yang suci dan yang kudus. Kiranya diberkatilah apapun yang engkau lakukan bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkati Tuhan apapun yang kau kerjakan. Diberkati Tuhan buah kandunganmu untuk Nita, dan kau akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyatukan kalian berdua dan mengiringi serta memimpin pernikahan kalian berdua sampai maut memisahkan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bangkit berdiri. You may kiss the bride. Sudah sah sebagai suami istri di hadapan sidang jemaat Tuhan. Silakan. Silakan membuka kerudung istrimu dan memberikan ciuman kasih dan kudus di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Ku persembahkan hanya ini Tuhan. Silakan, jangan malu-malu lagi. Terimalah persembahan. Silakan duduk. Pakailah Saudara sekalian juga dipersilahkan untuk duduk kembali. sebagai alatmu.
Kita akan masuk dalam penyalaan Unity Candle. Lilin ini lilin yang di sini yang di kiri dan kanan melambangkan kehidupan pribadi Lolo dan Nita. Itu sebabnya saya mengundang untuk perwakilan dari Lolo untuk menyalakan lilin yang kecil, untuk menyalakan yang ini. Yang wanita saja yang mewakili mama dari Lolo. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekarang saya mengundang mama dari Nita untuk menyalakan lilin ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihi. Saya persilahkan untuk menyalakan lilin yang ada di tengah dengan lilin masing-masing yang melambangkan kehidupan kalian Kau masing-masing. memilikiku. Untuk menyalakan lilin yang di tengah yang adalah lambang dari keluarga kalian. Silakan. Iya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Sekarang saya sebagai hamba Allah akan memberikan Alkitab yang berisi firman Tuhan. Kiranya Alkitab ini boleh menjadi pegangan, boleh menjadi pedoman untuk keluarga Lolo dan Nita. Dan saya akan menyerahkan kepada Lolo sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Kiranya firman Tuhan ini dipakai untuk menjadi panduan seumur hidup kita. Seumur hidupku. Dan sebelum gratitude moment, sekarang saatnya Lolo dan Nita untuk memberikan persembahan sulung. Persembahan pertama sebagai suami dan istri. Jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Sekarang tiba saatnya untuk Lolo dan Nita berterima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan. Sebab mulai sekarang ini kalian membentuk sebuah keluarga yang baru, terlepas tapi bukan berarti sudah tidak lagi memperhatikan, tapi kalian betul-betul menjadi
satuan unit yang baru, tetapi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, menyayangi, mengasihi orang tua itu tidak pernah berakhir. Dan saya juga harus ingatkan, setelah pernikahan yang kudus ini, untuk Lolo, orang tua Nita adalah orang tuamu juga. Untuk Nita, orang tua Lolo adalah orang tuamu juga. Saya persilahkan. Lolo akan melakukan video call karena mamanya tidak ada di Indonesia. Halo Mam. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, takut cuma Mami, thank you udah selama ini di sore hari jagain Lolo dari kecil sampai sekarang. Lolo bangga banget punya mami yang hebat. Lolo minta sorry kalau ada salah dan masih sering bikin mami kecewa atau sering buat mami worry. Tapi Lolo sayang banget sama mami. Semoga mami bisa maafin kesalahan Lolo. Dan semoga pernikahan Lolo bisa sama kayak mami dan papi. Thank you Mam, thank you. Didoai buku dengar ada namaku disebut. Oke, sekarang saya persilahkan Di ke orang waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, takut cuma menyerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada nama. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pemberkatan pernikahan ini. Kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan dan juga memberkati pasangan yang berbahagia. Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan untuk acara Holy Matrimony pada siang hari ini. Sekali lagi kami sebagai satu keluarga dalam Kristus, kami memberkati, kami mendoakan pernikahan Lolo dan Nita. Kiranya pernikahan mereka boleh menjadi pernikahan yang kokoh, bahkan pernikahan boleh menjadi pernikahan yang sebagai teladan bagi teman-teman, bagi generasi selanjutnya. Kami berdoa kiranya Kristus boleh senantiasa menjadi dasar dari pernikahan Lolo dan Nita. Terima kasih, dan biar kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh senantiasa ada di atas pernikahan ini dan kita semua. Sama-sama kita katakan amin. Oke, ladies and gentlemen, please welcome Mr. and Mrs. Juminto. Tes, cek. Halo semuanya, teman-teman dan keluarga dan saudara-saudara, kita berdua pengen say thank you udah hadir di acara kami secara virtual. Mungkin pada berjauhan, tapi kita thank you banget udah pada join. Thank you udah support kita, udah doain kita sampai sekarang. Semoga Tuhan bisa balas semua kebaikannya untuk teman-teman dan keluarga. Semoga teman-teman juga sehat dan tetap prokes. Oke. Thank you semua, buat yang di virtual maupun semua yang hadir. Thank you so much. Apalagi yang udah sampai nonton acara kita dari awal sampai akhir. Thank you so much. May God bless you semuanya. Thank you. Iya. Thank you juga buat teman-teman yang udah datang jauh-jauh. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Oh bye bye. Oh bye bye. Oh bye bye. Oke. Hai Lolo Enita. Lolo Enita. Congratulations. Congrats Lolo dan Nita. Congratulations Lolo Enita. Lolo Enita. Happy wedding. Happy wedding day. Happy marriage. We pray kalau pernikahan kalian bisa jadi pernikahan yang Saling mengasihi, saling menghargai, menghormati, emang nguatin satu sama lain dalam Tuhan. ya hingga bisa juga jadi berkat untuk Buat keluarga lu, buat teman, sama buat orang-orang di sekitar lu pastinya. Selamat menempuh jenjang yang baru dalam perjalanan cinta kalian. Doa yang terbaik terus untuk pernikahan ini dan semoga kalian bisa terus saling sayang dan saling cinta satu sama lain sampai akhirnya. Congratulations Lolo and Nita on your wedding day. We are very happy for you guys and we hope to see you guys back in Jakarta. Semoga bahagia selalu. Saling menajamkan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. All the best for your marriage. Bahagia selalu. Selamat datang dalam musim kehidupan yang baru. Terus membangun keluarga, jadikan keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan. Keep growing, God bless you. We share your happiness and your joy on this beautiful day. Doa kami biar melalui pernikahan kalian, kasih Kristus, kemuliaan Kristus boleh seperti dinyatakan oleh hidup kalian. Banyak orang boleh diberkati dan ditolong dan
dan dilayani. Kongres nih ya buat pernikahan kalian nih ya. Tuhan menyertai pernikahan kalian berdua sampai langgeng terus lah, sampai tua, sampai kapanpun, sampai mau memisahkan. Oke? Cepet-cepet punya anak ya, temenin kakek sama Icel. Oke? Mantap lo, mantap. Uncle Lolo, Uncle Lolo, Auntie Nita, congrats, wish you happiness. Congratulations on your wedding. Happily ever after. May God be the center of your marriage life. Tuhan berkati terus hubungan kalian, semoga everlasting, dan juga Tuhan berkati kalian dalam keluarga, hubungan, dan keuangan. Wish you all the best for your wedding. And have a great new life chapter together. Selamat menempuh hidup baru. Man, welcome to the club, guys. We just wish you guys a blessed start in your new journey, new chapter in life together. And we're so excited for the future of what God is going to do through the both of you. Enjoy married life. Enjoy married life. Congratulations on your wedding, and we're sorry that we can't make it today. I've known you guys for so long, and I'm so happy that you guys are together. What an amazing journey. So wishing you love, joy, and happiness as you begin your life together. Sayang banget kita nggak bisa hadir di pernikahan kalian. Tapi doa kita berdua tetap bersama kalian supaya Tuhan memberkati pernikahan kalian sampai beranak cucu, berbahagia selalu, dan tunggu kita di Indo. Oke, happy wedding sekali lagi ya. Congratulations. Once again, happy wedding lo, and see you soon. See you. Bye. God bless you both. God bless you both. Hopefully we will see you soon. Love you both. God bless you guys. We hope to get to see you soon, and much love from Tasmania. Bye. And hopefully we get to see each other soon, eh? If you guys come back to Sydney or we get Indo. God bless you guys. Bye. Bahagia selalu. Take care. Bye-bye. Take care. See you. Congratulations! Wishing Lolo and Nita forever love. Selamat menikah Lolo and Nita. Banyak rajaki. Congratulations Lolo and Nita. Happy wedding day. Wish you happy married life. God bless you. We wish you love, happiness, good health, and goodwill. See you next year. We love you. Oh, Nita, happy marriage. aduh, awkward banget. Ganti dong, ulang lagi.